Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Qur'atul Ain dengan NIM S1 S1 19034, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah halaman web dengan hasil akhir kurang lebih akan seperti ini. Di sini ada tabel daftar mahasiswa dengan fitur search dan fitur pagination. Fitur pagination ini berfungsi untuk membatasi jumlah data yang tampil di halaman web, sehingga seluruh data kita nantinya akan tampil dalam beberapa page atau halaman. Untuk fitur search sendiri berfungsi untuk menampilkan data berdasarkan keyword atau kata kunci pencarian yang kita inputkan. Oke, selanjutnya untuk membuatnya, pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu web servernya, Apache, dan MySQL sebagai database-nya. Selanjutnya kita buka text editor kita. Nah, di sini saya akan menggunakan library dari Bootstrap, maka sebelumnya saya sudah mendownload Bootstrap dari situs resminya yaitu getbootstrap.com. Selanjutnya folder hasil downloadannya saya simpan di dalam sebuah folder baru yang namanya pagination dan search. Di dalam folder pagination dan search ini pula akan saya simpan file codingan saya. Langsung saja kita buat file baru, Ctrl N, kemudian saya save di dalam folder pagination dan search dengan nama index.php. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan dengan library Bootstrap. Di sini saya langsung saja copy starter template yang sudah disediakan di dalam dokumentasi Bootstrap. Starter template-nya ada di introduction, sebelah kanan ada starter template. Ini tinggal kita copy, kemudian kita paste di dalam file index.php. Untuk title-nya saya ganti jadi daftar mahasiswa. Oke, yang pertama yang akan saya buat di sini adalah container. Container ini merupakan sebuah kelas yang disediakan oleh Bootstrap yang fungsinya itu sebagai wadah atau pembungkus terluar dari seluruh konten kita. Lebarnya sendiri itu sudah ditetapkan dan sudah responsif. Di dalam kelas container saya buat tabel. Tabelnya ini saya kasih kelas. Yang pertama adalah tabel bordered, kemudian tabel hover, dan tabel secondary. Tabel bordered ini berfungsi agar setiap baris dan kolom itu punya garis pembatas masing-masing. Untuk tabel hover ini akan memberikan efek hover pada saat kita mengarahkan kursor kita di atas baris per barisnya. Kemudian untuk tabel secondary, tabel secondary ini berfungsi untuk memberikan background yang keabu-abuan di tabel kita. Oke, selanjutnya kita buat di head untuk judul kolomnya, dan kita buat di body untuk isi tabelnya. Nah, di sini saya akan buat 8 kolom. Oke, saya rapikan. Kolom yang pertama adalah name, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, selanjutnya agama, lalu jenis kelamin, dan terakhir adalah email. Oke, untuk di body-nya juga kita buat dulu 8 supaya kita bisa lihat. Ini kita kali 8. Oke, Ctrl S. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di web browsernya kita dengan mengakses localhost. Kemudian nama folder kita tadi adalah pagination dan search. Oke, sudah ada.
Di sini saya ingin mengubah background dari judul tabelnya. Saya akan buat lebih gelap. Di t-head-nya saya tambahkan kelas t-head dark agar lebih gelap. Kemudian tulisannya akan saya buat ke tengah. Saya tambahkan text center. Kita lihat kembali. Oke, sudah bagus. Selanjutnya untuk isi tabelnya ini akan saya ambil dari database yang sudah saya buat. Mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu bagaimana isi tabel dari database kita. Kita bisa akses di localhost php myadmin. Oke, yang akan kita gunakan adalah database kampus. Lalu tabelnya di sini ada tabel mahasiswa dengan struktur ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, jenis kelamin, dan email. Oke, pertama-tama kita akan koneksikan terlebih dahulu dengan database-nya. Di sini kita scroll ke atas, kemudian kita buka tag PHP, kita buat variabel koneksinya, mysql connect localhost, usernya root, kemudian passwordnya tidak ada. Oke, kita pilih DB-nya dengan mysql select DB, $connect kembali, kemudian nama database-nya tadi adalah database kampus. Oke, kita cek localhost root mysql select DB $connect, database-nya kampus. Oke, sudah kita koneksikan dengan database-nya. Selanjutnya untuk menampilkan seluruh datanya, di sini kita buka lagi tag PHP di atas tbody. Oke, kemudian kita buat query-nya di dalam variabel ambil, karena kita akan ambil data dari database. Kita gunakan mysql query, lalu $connect kembali, kemudian query-nya adalah select bintang from, nama tabelnya tadi adalah tabel mahasiswa. Oke, seperti itu, jangan lupa titik koma. Oke, untuk menampilkan seluruh datanya kita butuh perulangan di sini. Jadi kita gunakan while. Kita bikin variabel data baru. Kemudian kita akan ambil datanya berdasarkan nama kolomnya. Jadi kita gunakan mysql fetch array. Oke, untuk query-nya dari $ambil. Kemudian di sini kurung kulawar bukanya. Untuk kurung kulawar tutupnya ini bisa kita pindahkan di bawah tbody. Di sini kita buka lagi tag PHP, lalu Ctrl V tag penutupnya. Oke, ini bisa kita rapikan dulu. Oke, seperti itu. Lanjut, kita akan panggil kembali tag PHP di sini untuk memanggil datanya. Kita echo, kemudian $data. Oke, yang pertama di sini kita lihat kembali NIM, nama, dan tempat lahir. Oke, ini NIM. Kemudian ini mungkin bisa kita langsung copy saja dari sini. NIM, nama, tempat lahir, kemudian kita lihat lagi tanggal lahir, agama, alamat, jenis kelamin, dan email. Tempat lahir, tanggal lahir, oke, tanggal
tanggal lahir, kemudian alamat, oke, jangan salah, ini harus hati-hati. Kemudian agama, kemudian jenis kelamin, dan terakhir email. Kita pastikan NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, email. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke, seluruh data kita sudah tampil. Di sini kita sudah selesai membuat tabelnya. Selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu pagination-nya. Oke, kita kembali ke text editor. Untuk membuat pagination, kita perlu menambahkan keyword limit pada query select bintang from mahasiswa. Setelah limit, akan ada dua nilai lagi yang kita perlu tambahkan. Nilai yang pertama akan menyatakan data yang ditampilkan akan dimulai dari data yang keberapa. Di sini nilainya akan saya tampung pada variabel data awal. Kemudian setting data awalnya akan saya lakukan nanti. Saya lanjut dulu ke nilai yang kedua. Nilai yang kedua ini akan menyatakan berapa banyak data yang akan tampil per halamannya. Nilainya akan saya tampung pada variabel banyak data per hal. Selanjutnya saya tetapkan dulu banyak data per halamannya. Di sini saya ingin 7 data. Jadi ketika sudah ditampilkan 7 data, maka data yang lain akan ditampilkan pada halaman yang lain. Lanjut, saya perlu tahu akan ada berapa banyak halaman nantinya. Sebelum itu, saya cari dulu banyak datanya. Pada tabel itu ada berapa. Di sini saya gunakan MySQL NumBrowse. Kemudian query-nya MySQL query $connect select bintang from mahasiswa. Oke, dari sini kita bisa hitung banyak halamannya dengan membagi banyak data per banyak data per halaman. Oke, di sini kita perlu perhatikan karena tidak semua pembagian itu hasilnya bilangan bulat. Di sini kita butuhkan fungsi cell. Oke, jadi fungsi cell ini berfungsi untuk melakukan pembulatan ke atas. Jadi misalnya hasil daripada pembagian ini adalah desimal 1,2, maka dengan fungsi cell desimal 1,2 tadi akan dibulatkan menjadi 2. Itu untuk banyak halamannya. Kita lanjut. Sebelum membuat setting data awal, kita perlu tahu dulu ada di halaman berapa kita sekarang. Di sini kita bisa buat fungsi, kita bisa buat kondisi if, kemudian iset, iset. Nah, untuk halamannya nanti itu akan kita get dari URL-nya. Jadi di URL-nya ini nanti akan ada halaman sama dengan 1, kan ada halaman sama dengan 1, halaman sama dengan 2, halaman sama dengan 3, dan seterusnya sesuai dengan banyak halamannya. Kemudian di sini kita akan get halaman. Kemudian jika ada halaman, maka
maka di sini kita bikin variabel halaman aktif. Halaman aktif ini adalah halaman yang sedang kita buka sekarang. Halaman aktif sama dengan get halaman. Oke. Namun jika kondisinya tidak terpenuhi, maka halaman aktifnya ini kita asumsikan sama dengan 1. Oke. Jadi penjelasan dari kondisi ini di sini dengan menggunakan iset kita cek dulu apakah ada halaman di URL-nya atau tidak. Kalau ada halaman di URL-nya, maka halaman aktifnya akan sama dengan halaman pada URL-nya. Namun jika tidak ada pada URL, maka halaman aktifnya kita bisa asumsikan 1. Oke, dari sini kita bisa langsung setting data awalnya. Data awalnya ini kita bisa peroleh dari hasil kali antara halaman aktif dikali dengan banyak data per halaman Oke, ini kita masukkan di dalam kurung dikurangi banyak data per halaman. Oke, ini kita rapikan. Dari sini kita sudah selesai membuat konfigurasinya. Kita lanjut untuk buat tampilannya. Tampilan paginationnya akan kita buat di bawah tabel. Kita buka nav di sini, kemudian full dengan class pagination. Oke, selanjutnya di sini kita akan panggil kembali tag PHP. Kemudian kita akan melakukan perulangan dengan for. Oke, untuk nilai awal i di sini kita kasih sama dengan 1. Kemudian untuk kondisinya, jika i lebih kecil sama dengan $banyak halaman, maka nilai dari i akan terus bertambah 1. Bagian kodenya di sini saya hapus. Lalu untuk tag penutup i-nya ini akan saya pindahkan ke bawah. Kita buka tag PHP lagi untuk tutup kurung kurawalnya. Nah, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di sini kita akan panggil tagly dengan kelas pack item. Lalu setelah kita panggil tagly, kita panggil lagi tag a dengan kelas pack link. Oke, sudah seperti ini. Di hrefnya kita kasih tanda tanya, kemudian halaman. Halamannya ini akan sama dengan $i. $i, jadi kita buka dulu tag PHP. Kemudian kita echokan $i. Di sini juga tinggal kita copy saja ini. Oke, untuk paginationnya. Lalu kita tinggal cek di web browser kita. Tadinya kan seperti ini. Setelah kita run, maka akan muncul pagination. Di sini ada 3 halaman. Namun alangkah lebih baiknya kita tambahkan tombol sebelumnya dan tombol sesudahnya. Untuk tombol sebelumnya akan saya buat di bawah tag all.
Di sini saya akan buka tagly, kemudian kelasnya pack item, tag A lagi, kemudian kelasnya pack link. Di sini merupakan tombol sebelumnya. Lalu untuk hrefnya tanda tanya halaman sama dengan buka tag PHP, kemudian echo, halaman aktif, halaman yang sekarang ini akan selalu kurang 1 pada saat kita menekan tombol sebelumnya. Kita cek di browser. Di sini sudah ada tombol sebelumnya dan sekarang kita ada di halaman 2. Kita coba tombol sebelumnya, maka halaman 2 akan menjadi halaman 1. Oke, tombol sebelumnya berhasil kita buat. Namun di sini saya ingin menambahkan ketika kita di halaman 1, maka tombol sebelumnya ini menjadi tidak berfungsi atau disabel. Kita bisa membuatnya dengan membuat kondisi di bawah tag all ini. Kita buka dulu tag PHP kembali. Kemudian kita buat kondisinya if halaman aktifnya itu lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutupnya ini akan saya pindahkan ke bawah. Oke, di sini. Kemudian kondisi lain, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya akan kita pindahkan kembali ke bagian bawah. Nah, untuk tombol sebelumnya ini kita pindahkan ke dalam kondisi if. Oke, di sini ini mungkin kita perbesar dulu tampilannya dan kita copy ke kondisi yang lain. Oke, kita rapikan dulu. Nah, pada kondisi if, di sini kan halaman aktifnya lebih kecil atau sama dengan 1. Maka ketika kondisinya ini terpenuhi, tombol sebelumnya ini kita buat jadi tidak berfungsi dengan menambahkan disabled pada kelas pack itemnya. Oke, kita coba di browser. Masih belum. Kita cek kembali. Di sini disabled pakai D. Oke. Di sini sudah tidak berfungsi pada saat kita di halaman 1. Ketika kita di halaman 2, maka tombol sebelumnya menjadi berfungsi kembali. Oke, selesai untuk membuat tombol sebelumnya. Mungkin agar lebih rapi, di sini kita buat komentar. Ini merupakan bagian tombol sebelumnya. Ini kita copy saja. Di sini akhir tombol sebelumnya. Kita rapikan. Kemudian untuk tombol selanjutnya kita tinggal copy saja yang ini. Kita pindahkan di bawah dari perulangan for ini, di atas tag all, penutup all maksud saya. Oke, sini kita Ctrl V. Kemudian kata-kata sebelumnya kita ganti jadi selanjutnya. Oke, di sini untuk kondisi halaman aktifnya saya ubah menjadi lebih besar dari banyak halaman. Dan halaman aktifnya di
sini akan selalu bertambah 1 ketika kita mengklik tombol selanjutnya. Ini juga kita ganti jadi selanjutnya. Ininya kita ubah jadi tambah 1. Oke, ini sepertinya sudah. Kita cek dulu di dalam browser kita. Oke, di sini sudah ada tombol selanjutnya. Sini kita coba. Oke. Nah, untuk di sini kayaknya belum aktif yang di bagian disable-nya. Oh, di sini. Sini kurang ini. Oke, kita cek. Oke, sudah berhasil untuk membuat pagination-nya. Mungkin agar lebih rapi pagination-nya ini kita akan pindahkan ke bagian tengah. Kita pindahkan di bagian ul, kita tambahkan salah satu kelas yang namanya justify content center. Oke, kita lihat apakah sudah ke tengah. Oke, selesai untuk membuat pagination-nya. Selanjutnya kita akan buat fitur search-nya. Untuk fitur search-nya saya akan buat di atas tag table. Ini saya scroll ke atas. Oke, namun sebelum saya buat fitur search-nya, di sini halamannya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama nantinya akan berisi judul konten, dan bagian yang kedua akan berisi fitur search. Saya akan menggunakan grid system untuk membuat pembagian halamannya. Pada Bootstrap saya harus buka dulu tag div, kemudian kelasnya row. Lalu di dalam kelas row ini saya akan buat pembagian gridnya. Perlu diketahui untuk halaman yang penuh total gridnya itu sama dengan 12. Di sini saya ingin untuk bagian yang 1 total gridnya adalah 7, dan sisanya berarti 12 kurang 7 untuk bagian yang kedua. Saya buka tag div, kemudian call md7 untuk bagian yang pertama, dan untuk bagian yang kedua berarti 12 kurang 7, 5. Selanjutnya di div kelas call md7 saya akan buka lagi tag h4 untuk judul dari kontennya, daftar mahasiswa. Lalu saya lihat dulu di browser, tampilannya akan seperti ini. Lanjut kita akan buat fitur search-nya di dalam kelas call md5. Oke, kita buka form, kemudian metodenya post, action-nya saya kosongkan, kemudian di dalam tag form saya akan buat div dengan kelas input group. Lalu saya akan buat inputan untuk kata kuncinya. Tipenya text, name-nya di sini keyword. Kemudian kelasnya form control. Saya buat placeholder, masukkan kata kunci pencarian. Kemudian autocomplete-nya saya kasih off, dan saya buat autofocus agar pada saat kita akses link URL-nya nanti akan langsung tersorot bagian inputnya. Lanjut untuk tombol submit-nya atau tombol carinya, di sini saya akan buat dulu lagi div dengan kelas input group append. Kemudian saya buat button,
buttonnya ini cari, kemudian saya kasih tipenya adalah submit, kemudian saya kasih name-nya di sini cari, kemudian buttonnya ini akan saya buat berwarna abu-abu. Di sini saya tambahkan kelas btn secondary untuk warna abu-abu. Saya cek di browser, maka tampilannya ini akan seperti ini. Mungkin tombol carinya ini akan saya buat lebih lebar. Pada kelas di buttonnya saya tambahkan padding kirinya 4 dan padding kanannya 4. Saya lihat lagi. Oke, sudah jadi lebih lebar. Selanjutnya saya ingin berikan ruang di antara fitur search-nya dan tabelnya. Saya akan tambahkan margin top pada kelas tabelnya. Sini margin topnya saya tambahkan 4. Kemudian kita lihat kembali. Di sini sudah ada ruang antara fitur search dan tabelnya. Lalu saya akan juga menambahkan margin top di kontainernya. Oke, kita ke kontainer. Margin topnya saya tambahkan 4. Saya lihat kembali. Oke, tampilannya nanti kurang lebih akan seperti ini. Setelah itu kita buat konfigurasi untuk fitur search-nya di dalam tag PHP. Oke, untuk fitur search kita akan buat di atas perulangan while ini. Sini saya kasih keterangan dulu. Fitur search. Nah, untuk fitur search-nya ini pertama kita buat kondisi if, kemudian kita cek apakah tombolnya diklik atau tidak. Nah, di sini tombolnya itu tadi namanya cari. Ketika tombolnya diklik, maka akan mengambil keywordnya. Inputannya akan diambil. Di sini saya tampung di dalam variabel keyword yang diambil dari inputan post dengan nama keyword. Oke, di sini tadi itu $_get post ya, tadi metodenya kita post, kemudian cari, ini kurung kurawal biasa. Oke, ini kurung kurawal tutupnya. Kemudian untuk kondisi yang lain kita buat di sini. Oke, kita copy query select bintang from mahasiswanya dari variabel ambil ini ke dalam masing-masing kondisi. Oke, kondisi yang ini, kemudian satu lagi kita akan pindahkan ke dalam kondisi yang lain. Nah, kalau tadi pada fitur pagination kita menggunakan keyword limit, pada fitur search ini kita akan menggunakan pengkondisian where. Di sini kita tambahkan where, kemudian nama kolomnya. Di sini misalnya kita ingin membuat pencarian yang mencari berdasarkan name. Jadi di sini kita pakai kolom name, kemudian kita pakai lagi keyword like, lalu persen, kemudian keyword, oke, di sini persen, keyword, kemudian persen kembali, kemudian kutip tunggal tutup. Oke, bisa kita coba. Misalnya di sini saya akan cari
NIM 034. Maka akan tampil data dengan NIM 034. Kemudian saya tidak ingin hanya mencari berdasarkan NIM. Di sini saya ingin mencari berdasarkan semua kategori kolom. Tinggal saya tambahkan OR. Kemudian ini saya buat seperti ini saja. Kemudian saya tinggal copy yang ini untuk kolom-kolom yang lain. NIM, kemudian di sini nama, habis nama, di sini ada tempat lahir, kemudian selain tempat lahir ada tanggal lahir, kemudian bisa kita cari juga berdasarkan alamat, agama, kemudian jenis kelamin, dan terakhir berdasarkan email. Ini kita rapikan. Oke, kita cek kembali NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, email. Kita lihat hasilnya pada browser. Oke, misalkan kita cari mahasiswa bernama Dini, cari, maka akan tampil. Kemudian kita bisa cari berdasarkan tempat lahir, kita cari yang lahir di Kendari. Oke, bisa juga. Kemudian kita akan cari juga berdasarkan jenis kelamin. Sini kita coba perempuan. Nah, di sini akan tampil perempuan, dan bisa juga kita cari berdasarkan agama. Misalkan di sini kita ingin cari daftar mahasiswa yang beragama Hindu, maka akan tampil siswa yang beragama Hindu. Oke, jadi seperti ini tampilannya, hasil tampilannya. Fitur search-nya telah kita buat, fitur pagination-nya juga telah kita buat. Sampai di sini tutorial untuk kali ini. Jika ada kekurangan ataupun koreksi dan mungkin saran, bisa komen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.